Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini dipertemukan kembali, dan banyak sekali nikmat yang Allah telah berikan, sehingga tentu dari nikmat-nikmat itu seringkali luput kita untuk mensyukurinya. Maka kalimat terbaik syukur itu adalah alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat dan kepada umatnya. Semoga dengan kita senantiasa memperbanyak salawat kepada beliau, senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau, kita bisa berkumpul bersama beliau di jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada hari ini, yaitu bertepatan di hari Ahad 14 Desember 2025, Sekolah Adab Insan Mulia, ya, nanti setelah ada materi syarat seperti biasa, nanti juga akan diadakan ujian, ya. Nah, karena mungkin itu diantara ciri khas, ya, sekolah adab itu orang tuanya juga belajar dan ada ujiannya. Jadi kita di sekolah kita selalu sampaikan kepada anak-anak bahwa ujian itu adalah sarana untuk menaikkan derajat kita, gitu ya, sekaligus untuk mengevaluasi. Ujian itu bentuk evaluasi sudah sejauh mana pemahaman kita dari materi yang disampaikan dan sudah sejauh mana materi itu diamalkan. Nah, mudah-mudahan ayah bunda semua berbahagia menghadapi ujian, insyaallah. Dan sebelum kita buka, dihimbau juga untuk murid-murid yang main, ya, nanti silakan untuk bergabung dengan yang tim anak-anak. Nah, insyaallah ada di mewarnai di sana, ya, dan menjaga adab-adabnya. Agar majelis ini diberkahi Allah, marilah kita buka majelis ini dengan membaca umul kitab, yaitu suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Untuk agenda selanjutnya, insyaallah kita akan mendengarkan tilawah, ya, Quran, dan sari tilawahnya yaitu yang akan dibacakan oleh murid kelas 4B, yaitu Ananda Khalid, dan sari tilawahnya Hafid. Kepada Ananda Khalid dan Ananda Hafid disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Qul lil
mustaqim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nasi wa yakuna rasul 'alaikum syahida. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah liyalla yakuna linnasi 'alaikum hujjah illal ladzina zalamu minhum fala takhshawhum wakhshawni waliutimma ni'mati 'alaikum wala'allakum tashkurun. Walain ataital ladzina utul kitaba ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan. Allahumma arhamna bil Quran. Kepada Ananda Khalid dan Ananda Omar yang sudah membacakan Quran, mudah-mudahan menjadi keberkahan bagi kita semua. Setelah ini kita mendengarkan kembali itu sari tilawah dari murid-murid kelas 4B kembali, yaitu Ananda Habibi, Amar dan Hafid ya. Insyaallah kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah yang dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang kurang akal di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka Muslim dari kiblat yang dahulu mereka berkiblat kepadanya? Katakanlah, Muhammad milik Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk
kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Nabi Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil tahu bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Dan walaupun engkau Muhammad memberikan semua ayat keterangan kepada orang-orang yang diberi kitab itu, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, dan engkau pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Sebagian mereka tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka, setelah sampai ilmu kepadamu, niscaya engkau termasuk orang-orang yang zalim. Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan kepada Ananda Habibi, Amar dan Hafid yang telah membacakan sari tilawah Quran. Nah, untuk agenda selanjutnya, insyaallah kita akan mendengarkan agenda inti pada syarat hari ini, yaitu penyampaian materi yang bertemakan tentang meneguhkan identitas keluarga muslim dari hikmah ulama ke praktik parenting sehari-hari. Nah, alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita mohon kepada Ustadz Dr. Insinyur Budi Hadrianto MPDI untuk maju dan
Ustadz Wido Sopraha sebagai moderator. Kepada keduanya disilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat seperjuangan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita uhayyikum jami'an bi tahiyatil Islam wa tahiyatul Islami salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Sebelum kita mulai, kita baca dahulu doa sebelum majelis. Saya bacakan, Bapak Ibu boleh mengulanginya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ini ibu-ibu wajahnya kayaknya wajah mau ujian semua ya. Kalau setiap kali ujian itu bapaknya senyum, ibunya stres. Saya perhatikan begitu, mungkin salah ya. Tapi itu menunjukkan bahwa perhatian seorang wanita itu lebih fokus daripada bapak-bapak. Tapi nilainya biasanya lebih bagus bapak-bapak apa ibu-ibu ya? Bapak-bapak, karena dia sudah siap ujian ya kan. Dia menikmati betul kalimat harap senang hanya ujian gitu ya. Nanti insya Allah nilainya kita share semua ya, siapa yang paling tinggi paling rendah itu tidak menunjukkan IQ ya. Itu cuma menunjukkan takdir Allah aja ya. Jadi biasa saja, nggak usah terlalu serius, nggak usah baperan ya. Alhamdulillah ibu-ibu hadir, nggak usah diskusi materi dulu nanti ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita menyempurnakan materi di semester ini dengan membahas tentang bagaimana adab-adab itu tegak di dalam keluarga. Bersama kita telah hadir salah seorang peneliti INSIS, peneliti pemikiran daripada seseorang yang sanadnya kita ambil untuk membangun sekolah adab ini, yaitu Syed Muhammad Naqib Al-Atas. Dan beliau juga mungkin sebagian punya buku-buku beliau, meski mungkin baru melihat wajahnya, yaitu Dr. Insinyur Budi Handrianto, lulusan IPB senior yang mengambil bidang SDM, sumber daya manusia, human capital, dan sekarang fokus mengembangkan dunia pendidikan karena S2 dan S3-nya di Universitas Ibn Khaldun Bogor, bahkan sekarang menjabat sebagai sekretaris prodi program doktoral Universitas Ibn Khaldun Bogor. Jadi yang ingin melanjutkan kuliah doktoral ya, karena sekarang kuliah itu tidak harus backgroundnya sama ya. Silakan nanti dapat menghubungi beliau untuk meminta diskon khusus yang hadir pagi ini. Ada diskon lumayan berapa juta gitu kan. Dan beliau juga aktif sebagai pengurus Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, membantu Dr. Adian Husaini. Di antara karya-karya beliau yang sangat tidak disukai oleh orang liberal, dulu di masa awal judulnya 50 tokoh liberal ya, kalau tidak salah. Ada Menteri Agama nggak? Enggak usah dijawab ya, baca buku aja ya. 50 tokoh liberal di Indonesia ya. Yang kedua, beliau juga menulis beberapa buku di bidang Islamisasi sains. Dan yang ketiga, beliau juga menulis beberapa karya di bidang keluarga. Ada buku berjudul Ensiklopedi Keluarga atau Jangan Cerai ya, Jangan Cerai bla 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 gitu kalau tidak salah, nanti beliau jelaskan sendiri, dan seterusnya. Dan beliau menikahi Bu Tetra ya, so ada Pak Tetra, ada Bu Tetra, tapi bukan istrinya Pak Tetra. Menikahi Bu Tetra itu anak dari Profesor siapa namanya?
Profesor Sri Dodo ya di IPB ya kalau tidak salah. Nah, jadi keluarga beliau adalah keluarga ilmu, pecinta ilmu, dan kalau ke rumah beliau yang banyak itu diantara adalah bukunya. Jadi buku-buku beliau sangat banyak, tertata dan dibaca. Nah, itu yang penting, dan dibaca. Dan beliau seorang penulis, pembaca, dan konsultan keluarga dan dunia pendidikan juga. Mari kita dengarkan materi-materi penting selama 40 menit ke depan. Dan nanti kalau ada pertanyaan mohon disampaikan kepada nomor Ustadz Ridwan ya, sampaikan nomor Ustadz Ridwan, tolong nomor Ustadz Ridwan kepala sekolah disampaikan di grup community. Nanti tanya ke sana biar pertanyaan langsung kita akan baca setelah paparan beliau. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyyina rasulun minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul adzim. Yang kita hormati, kita muliakan Bapak Dr. Wido Subraha. Alhamdulillah saya senang sekali hari ini. Saya ini kawan dekat Pak Wido, satu kuliah ya, sering bareng ya. Tapi kok setelah sekolah ini lama baru sekarang itu diundang ya. Ya kayaknya memang saya agak takut juga ya. Nama juga sekolah adab, berarti yang mengisi di sini tuh adabnya udah luar biasa nih ya. Mungkin saya belum makom itu Pak. Ini sharing saja ya, karena kalau keluarga itu, soal keluarga, kita tidak pernah mengklaim keluarga kita ini sakinah mawaddah warahmah gitu ya Pak ya. Pasti ada masalah ya, ya sebagus apapun keluarga seorang ustadz, seorang ulama, seorang terpandang, itu pasti ada masalah ya. Baik, judulnya tidak secanggih yang tadi dibacakan MC ya, apa tadi? Agak canggih itu, saya tanya Pak Wido ini apa nanti yang saya sampaikan ya, adab-adab keluarga ya. Alhamdulillah adab keluarga ini sangat kita perlukan ya. Bahkan saya insya Allah ini 15 hari lagi pernikahan kami sudah 30 tahun ya. Jadi saya sudah punya otoritas lah ya kalau ngomong soal keluarga ini ya. Baik, jadi ini pembahasan soal rumah tangga ini bukan diperuntukkan untuk pengantin baru ya. Meskipun saya sering ceramah di khutbah nikah, tapi setelah saya pikir-pikir nasihat-nasihat nikah itu lebih banyak diperlukan oleh kita Pak. Ini kalau ngelihat seumuran ya di bawah saya sedikit lah, saya sudah 56 tahun ya menuju 57. Jadi kita ini sebetulnya harus lebih sering diingatkan ya. Karena sudah lupa gitu dan menganggap suami istri ini udah kayak teman aja ya. Padahal di situ ada hak dan kewajiban yang sama-sama kita harus penuhi ya. Intinya adalah apa? Dengan selalu kita diingatkan dengan adab ya, aturan Islam tentang keluarga itu, kita ingin di dunia ini kita berkumpul suami istri dan majelis ini ya, dari Sekolah Adab Insan Mulia ini di sini ngumpul ya, insya Allah nanti di surga berkumpul bersama. Amin ya rabbal alamin. Next. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi pernikahan ini adalah suatu ikatan ya. Kita punya tali ya, ada bermacam tali diikat dengan sangat kuat, ada yang sedang, ada yang ya kalau kita lihat kuda itu sebetulnya diikatnya itu nggak kenceng-kenceng ya, bahkan talinya ditaruh saja dia nggak akan pergi kemana-mana ya. Tapi ada tali yang diikat sangat kuat
ya, sehingga tidak memungkinkan untuk lepas. Nah, Allah membuat perumpamaan pernikahan itu dengan kalimat misakon golido, suatu ikatan yang kuat, yang kokoh, yang teguh, ya, yang sebetulnya mustahil untuk lepas, ya. Dan menariknya Allah hanya menggunakan kalimat misakon golido ini hanya di 3 tempat, ya. Pertama di surat Al-Ahzab ayat 7, ya, ini berkaitan dengan janji para nabi dan rasul di hadapan Allah. Jadi Allah mengikat janji dengan para nabi dan rasul, ya, mulai Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Ismail, ya, Nabi Musa, sampai nanti Rasulullah SAW, ya, itu dengan ikatan antara Allah dan para rasul itu disebut dengan misakon golido, sama dengan ikatan pernikahan. Yang kedua dalam surat An-Nisa 154, ya, itu Allah mengambil janji dengan kaum Bani Israel, ya, tapi bukan janji biasa. Ya, kita tahu Bani Israel ini kan kaum yang bandel, yang ngeyelan, yang sering durhaka pada Allah. Maka ketika itu diambil janjinya oleh Allah dalam keadaan di atas mereka sudah siap ditimpakan bukit Tursina. Jadi bukit Tursina diangkat, ya, mereka ada di bawah, ya. Ayo janji kepadaku, ya. Nah, kalimat yang dipakai oleh Allah adalah misakon golido. Dan yang ketiga adalah pernikahan suami istri. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, ikatan yang kita lakukan ini, persuami istrian kita, ya, itu disamakan dengan perjanjian Allah kepada Rasul, disamakan dengan perjanjian Allah dengan Bani Israel yang dalam tekanan yang, ya, sangat mengerikan, ya. Dan pernikahan adalah ibadah yang sangat lama, ya. Kita ngaji di sini berapa Pak? 2 jam, ya, mungkin 3 jam paling lama itu, ya. Ya, itu masih kalah sama pernikahan. Sholat, ya, sholat tarawih saja itu, ya, mungkin 2 jam. Puasa 1 bulan, apalagi haji 40 hari gitu, ya, yang reguler itu, ya. Dan pernikahan itu sejak kita mengucapkan ijab kabul kepada wali, ya, istri kita, orang tua atau paman dan sebagainya, sampai Allah memisahkan kita, ya. Jadi pernikahan ini harus kita nikmati sepanjang masa, ya. Makanya kalau kata orang itu pernikahan seperti buku yang halaman mukanya itu, ya, halaman-halaman awal bab 1 lah gampangnya gitu, ya. Itu isinya adalah puisi, ya. Kita tahu puisi ini kalimatnya indah-indah, syair gitu, ya. Kita mendengarkannya saja senang, ya, apalagi menikmati artinya. Tapi mulai bab 2, bab 3 itu kata orang itu isinya prosa, ya. Prosa itu cerita yang berbagai macam, ada senang, sedih, suka, marah dan sebagainya bercampur di situ, ya. Jadi kalau anak sekarang itu nyebut apa Pak? Drama. Ada drama, ya. Itu bab-bab berikutnya dari sebuah pernikahan. Makanya saya sering mengumpamakan kalau dalam khotbah nikah, kita itu kayak naik kapal Bapak Ibu sekalian. Pernikahan itu kita naik kapal di pelabuhan atau di pantai, kita dihantarkan oleh saudara-saudara kita untuk berdua melaju ke tengah laut. Pada saat selesai kita membuang sauh itu, ya, berjalan, itu yang kita lihat awal-awal kan pemandangan yang indah. Pantai pasir yang putih, kejauhan ada nyiur melambai, ya. Lautnya masih tenang, ada anak-anak berlari sambil bermain layang-layang. Aduh, pemandangannya indah sekali. Tapi kita tidak selamanya akan di pantai, ya. Kita akan menuju pulau tujuan, ya. Pulau tujuan kita yaitu surga. Nah, di tengah lautan tidak seindah yang seperti di pantai, ya. Penuh dengan ombak, ya. Next. Penuh dengan petir, badai dan sebagainya, yang itu akan terjadi pasti, ya. Saya meskipun, ya, tadi sudah dijemukan oleh Pak Wido, menulis berbagai macam buku tentang keluarga, tulisan saya sendiri, tulisan orang saya tuliskan, ya, saya menulis
istilahnya ghostwriter ya. Saya menuliskan orang tentang keluarga, tapi sebetulnya saya juga yang menulis gitu ya. Ide-idenya juga sebagian dari saya. Ya. Tetap saja di rumah itu ada masalah ya. Kata orang konsultan keluarga itu, sebelum nikah saya punya banyak teknik untuk mendidik anak. Setelah nikah saya punya banyak anak dan tidak punya teknik sama sekali. Jadi antara teori dan praktek itu beda Pak ya. Kita mengklaim ya, kita sudah menulis berbagai macam buku tentang keluarga, tapi ya sama. Akhirnya saya berpikir itulah qadarullah ya. Allah sengaja ingin membuat kita ini tahan banting ya. Makanya ketika ada ombak, badai, petir di tengah lautan, kita harus kompak suami istri. Karena apa? Setelah itu biasanya pemandangan itu indah. Ya, Bapak Ibu sekalian ya, pernah merasakan bertengkar suami istri? Ya, diam-diaman berapa hari ya, jangan lebih dari 3 hari ya. Terus setelah itu wawuh, apa itu wawuh kalau bahasa Jawa ini, mohon maaf nih saya orang Jawa ya, berdamailah ya, damai, wawuh itu damai Bu ya. Tapi damai setelah kita ribut, itu kayaknya lebih romantis itu ya, lebih mesra ya, lebih mesra daripada sebelum ada tragedi ya. Dan pemandangan di laut ketika sebelum badai dan setelah badai itu beda ya. Makanya itu harus kita syukuri. Dan untuk itu harus kompak antara nakoda dan asisten nakoda ya. Suami dan istri adalah pasangan serasi yang ditakdirkan Allah untuk bersama-sama. Ini ada puisi ya, karangan MHI Nunajib, saya kutip di sini bagus sekali ini ya. Suami dan istri, suami matahari, istri sinarnya. Suami api, istri panasnya. Suami burung, istri terbangnya. Suami angin, istri hembusannya. Suami jagat, istri ruangnya. Suami waktu, istri iramanya. Suami dan istri seperti hujan dengan airnya, seperti laut dengan gelombangnya, seperti rujak dengan pedasnya ya. Jadi ini tidak terpisah Pak. Kadang-kadang kita ngomong suami burung istri sayapnya, ini salah itu ya. Kenapa? Itu bagian yang terpisah. Tapi kalau suami burung istri terbangnya itu menyatu ya. Next. Jadi suami dan istri harus kompak bagaikan rembulan dan gelombang lautan ya. Pernah lihat di pantai kalau kita pas bulan purnama itu air itu bergelombang ya enggak, bergejolak gitu ya. Jadi kalau suami datang Bu, kita habis kerja ya, menyambut suami itu harus bergairah gitu ya. Demikian pula ya, suami istri kalau melihat istri sudah berdandan ya itu dipuji Pak ya. Walaupun mungkin alisnya agak tebal gitu ya, bedaknya itu harus dipuji Pak ya. Kenapa? Kita ini rembulan dan gelombang lautan yang ketika salah satu bertemu maka salah satunya bergejolak ya. Jadi dalam rumah tangga itu ini mungkin agak sedikit kontroversial ya, istri itu bukan mengabdi pada suami Bu, dan apalagi suami bukan mengabdi pada istri, tapi dua-duanya bekerja sama untuk mengabdi pada Allah ya. Kenapa? Kalau istri bekti sama suami ya, kalau orang Jawa bilang swarga nunut neraka katut ya, kata orang Jawa gitu. Apa Pak? Ya ke surga ikut, ke neraka juga ikut gitu. Kenapa? Mereka satu ya. Jadi kalau salah satu itu rusak, yang lain akan rusak ya. Makanya di sini seorang suami harus mengayomi istri bukan suatu kewajiban semata, tapi itu adalah perintah Allah. Dan ketika kita melaksanakan, kita dapat pahala dari Allah. Seorang istri membuatkan kopi buat suaminya, ya, ini sebuah ibadah, pengabdian kepada Allah dengan wasilah membuatkan kopi suaminya. Ya, saya bisa bikin kopi. Ya, anak saya yang udah remaja juga bikin kopi. Saya punya pembantu juga dia bisa bikin kopi. Tapi untuk kopi saya yang saya minum, ya, saya minta istri saya membuatkan. Ya, karena kopi itu harus pas Pak ya.
panasnya, kentalnya ya, istilah orang Jawa tuh nas gitel gitu ya, itu harus pas. Nah istri saya yang bisa. Yang kedua, wasilah dia buat beribadah. Ya, ini yang berbeda dengan konsep feminisme. Ini perbudakan, ini istri suruh bikin kopi, gitu ya. Bu, kopi bu, gitu ya. Wah ini perbudakan ya. Tapi kita umat Islam, para muslimah itu mengaduk sambil membaca sholawat ya, sambil berzikir, dihidangkan ke suami dengan muka yang penuh ceria, itu masya Allah pahalanya besar ya. Jadi suami memang presiden pada sebuah negara perkawinan, tapi istri adalah ruh dari kepemimpinannya ya. Suami dan istri ibarat pedati dan sapi ya. Tahu pedati ya, ini sudah jarang kalau di kota ini ya. Di desa-desa itu ya kita sering melihat ada sapi, dia membawa kayak semacam gerobak ya, itu namanya pedati ya. Kadang-kadang diisi rumput ya, batu bata dan sebagainya. Nah, siapa yang sapi, siapa yang pedati, giliran next ya. Jadi suami istri harus multi peran Bapak Ibu sekalian ya. Kadang-kadang kita suami ya Pak, jadi seorang bapak yang mengayomi istri ya, tidak harus jadi suami terus Pak ya. Kadang-kadang juga menjadi teman untuk teman ngobrol ya. Saya kadang-kadang ngobrol, ada masalah atau nggak ada masalah tuh ngobrol bisa sampai tengah malam loh ya, udah jam 12 Bu, ayo tidur gitu ya, karena asyiknya kita ngobrol ya. Juga partner dialog ya. Ada juga ya bapak-bapak kadang-kadang butuh aleman ya Pak ya, aleman apa Pak, dulu sama ibunya ya, sekarang sama istrinya ya, aleman manja seperti bayi yang manja. Istri juga demikian ya Bu ya, kadang-kadang menjadi seorang ibu bagi suaminya ya, bertindak bijaksana, memberikan nasihat ya, juga bisa menjadi seperti kakak yang ngelem apa itu namanya, muji atau yang melindungi juga dari mungkin bukan fisik ya, tapi secara psikis, menjadi adik, menjadi sahabat atau apa saja yang baik, yang cocok pada situasi psikologi pada waktu itu. Next, istri ibarat pedati dan sapi. Nah ini kalau gitu supirnya siapa itu? Kalau pedati itu, sapi itu bukan supir ya, namanya sais ya. Saisnya siapa? Ya, yang penting di sini dikendalikan oleh nilai-nilai Allah, dikendalikan oleh agama, dikendalikan oleh aturan Allah yang diturunkan pada Rasulullah untuk kita terapkan. Ya, yang dimuat di dalam pedati adalah amal kita. Ya, apakah ya, pekerjaan kita berdua atau mungkin dalam mendidik anak atau bertetangga ya, berinteraksi dengan tetangga ya, ada rumput, batu bara dan sebagainya, dan sebagaimana layaknya ya, ini namanya manusia ya, tidak akan sempurna. Kadang-kadang yang kita angkut itu ada juga kotorannya ya, ada ulatnya dan sebagainya. Mungkin bapak-bapak ya dalam mencari nafkah ada dikit-dikit ya Pak ya, yang mungkin ya nyerempet ke subhat ya. Ya, istri juga mungkin barangkali ada kesalahan dan sebagainya, tapi tetap kita berusaha bahwa kita tunduk pada size-nya, mau dibawa kemana terserah ya. Kalau tidak, kita akan ditinggalkan oleh size itu. Coba bayangkan ya. Next, jika size ini pergi, itu sapi dan pedatinya itu enggak ada supirnya, dia bisa kemana-mana. Meskipun yang dibawa banyak, tapi kalau enggak ada size-nya, tiba-tiba dia julurung ya, ke samping masuk ke jurang. Na'udzubillah min dzalik ya. Jadi mereka harus berada pada kendali sang size. Apa itu kendali? Yaitu nilai-nilai dari Islam. Makanya penting kita harus mempelajari, mengingat-ingat ya, dan terus ngendep-ngendepin ya. Kadang-kadang kalau kita tidur Bu ya Pak, kita renungkan setiap malam itu ya, apa yang perlu kita perbaiki. Nah ini ada beberapa adab yang ingin saya share ke teman-teman karena waktunya tidak banyak ya, dan teman-teman juga saya lihat lagi persiapan untuk ada ujian ya Pak ya, ini hebat sekali nih. Baik, adab pertama adalah next Pak. Adab memulai rumah tangga dengan niat dan tujuan yang benar ya. Jadi kita ingat-ingat dulu waktu nikah itu kita tujuannya apa sih ya. Jadi harus dibangun atas dasar ibadah ya, niat yang lurus ya. Ini
kalau kita lihat niat itu harus selalu dibawa kemana-mana ketika kita dalam perjalanan berumah tangga. Jadi ketika kita ada masalah, ya balikin lagi. Ya, bahkan Allah itu dalam menyebut surat Al-Rum ayat 21 itu ya, inna fi dzalika la ayatin. Kita ini yang menikah ini tidak saja melibatkan Allah, tapi disebut sebagai ayat-ayat Allah, sebagai tanda-tanda bahwa Allah itu ada, yaitu kita kebersamaan kita, ya. Dan Rasulullah dulu ketika ya menikah dengan Khadijah, memang belum ada Islam, tapi mereka menikah untuk kebaikan, untuk menjaga kesucian, ifahnya. Dan kita mungkin ya anak-anak kita terutama nanti ketika nikah harus kita ingatkan tujuan kamu nikah itu apa, ya. Makanya saya sering mengatakan kalau kita acara pernikahan itu ya suratnya kan Arum ayat 21, kadang-kadang ditambah dengan An-Nisa ayat 1. Itu bukan sekedar untuk pengantin baru ya, untuk kita yang sedang, tengah dan menjelang gitu ya, usia barangkali lansia, harus kita perhatikan terus. Ada 4 yang saya ambil dari 2 surat itu ya. Pertama Sakidah, kedua Mawadah, yang ketiga Mawadah Warohmah, yang ketiga untuk mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah, yang keempat mempererat tali silaturahmi antara kedua keluarga ya. Next, kalau kita perhatikan dalam surat Arum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswajan ya. Dan Allah di antara tanda-tanda kebesaran Allah ya, wa min ayatihi ya, adalah dia menciptakan berpasang-pasangan ya. Kalau pasangan itu kan selalu klop ya Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita pasang sepatu, masukin sepatu kita, ukuran saya 42 ya, masuk kaki kita pas. Tapi kalau sesek atau kedodoran kan nggak enak ya. Kita punya apa, kalau melakukan apa ini namanya tasbik ya Pak ya, itu kan pas ya. Kalau saya tangan kanan di luar, tangan jempol kanan saya di luar, jempol kiri saya di dalam. Kalau saya balik, jempol saya di luar dan jempol kiri saya di luar, yang kanan di dalam, nggak pas, nggak enak. Ya coba Bapak Ibu ya, coba masing-masing ya. Kalau jempol kanannya yang di luar itu Anda lebih dominan otak kiri ya. Kalau yang jempol kirinya di luar itu Anda lebih dominan otak kanan ya. Nanti dipelajari otak kiri otak kanan itu tipikalnya seperti apa ya. Tapi ketika saya otak kiri ya, jempol kanan saya di luar, ketika saya pindahkan, mohon maaf. Ketika saya pindahkan nggak enak, nggak pas. Ya, ini bukan pasangannya berarti ya. Ya, jadi Allah memberikan tanda-tandanya, ayat-ayatnya itu berupa kita berpasang-pasangan. Ya, kenapa harus dibuat pasang-pasangan? Litaskunu ilaiha, dari kata-kata sakana yaskunu. Ya, sakan itu artinya tempat tinggal. Jadi kalau kita itu belum punya rumah, Bapak Ibu sekalian, itu kan ya kadang-kadang galau bimbang ya, mau di mana nih, kontrakan udah habis, kemana lagi ya gitu ya, diusir sana diusir sini gitu ya, nebeng ya, malu. Tapi kalau sudah punya rumah tenang ya, walaupun masih kredit ya. Nah, sakanun itu rumah ya. Sakinah artinya kita pada kondisi hati yang tenang. Kalau orang belum nikah itu Pak, pikirannya macam-macam ya. Ketika ada masalah di kantor, mau balik ke rumah ya, ada TV doang, paling scroll up dari WA gitu ya. Tapi kalau ada istri ya, mau didengerin nggak didengerin, kita ngomong aja udah puas ya. Bu tadi di kantor gini-gini. Sementara istri juga gitu ya, wadul ya, ngadu, ada tukang sayur, nanti ada tetangga yang gini-gini, ya yes, kita dengerin aja sambil kita ketiduran ceklek ya. Pak diajak ngomong mau tidur, oh iya gitu ya. Ya, istri juga sebetulnya tidak perlu solusi Bu ya, asal didengarkan oleh suami itu udah cukup. Nah itulah ketenangan.
Kemudian wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Mawaddah wa rahmah ini sering kita katakan mawaddah wa rahmah itu apa sih ya? Ya kasih sayang gitu, gampangnya gitu ya. Tapi dibedakan oleh para ulama, mawaddah itu cinta kasih yang membara ya, yang inginnya memberi, yang bergejolak ya, kayak pengantin muda gitulah ya. Itu mawaddah. Nah, kalau rahmah itu sifatnya langgeng dan makin menguat. Ya. Sifatnya empati, ada rasa kasihan di situ, ya. Makanya luar biasanya Allah ini. Ketika mawaddah, ya, kita di awal-awal pernikahan nggak masalah ya. Tapi ketika menurun, ya, untuk misalnya soal hubungan seks, untuk yang lain-lain, itu rahmahnya naik dan makin lama makin cinta kita sama pasangan kita. Yang kedua, kita bisa dilihat next di surat An-Nisa ya, di situ dikatakan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha wa basa minhuma rijalan katsira. Allah menciptakan Nabi Adam, istrinya, kemudian dari suami istri itu Allah kembang biakkan ya keturunan-keturunan yang banyak baik laki-laki maupun perempuan. Bertakwalah kepada Allah ya, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham ya. Jadi tujuan ketiga adalah ingin membentuk putra-putri ya, keturunan yang soleh-solehah, dan terakhir adalah ya tasaaluna bihi wal arham, untuk menjalin tali silaturahim. Kita kalau menikah Bapak Ibu sekalian, bukan kita saja yang menikah, tapi keluarga besar kita menikah ya. Dari situlah maka terjadi tali silaturahmi. Yang kedua, adab dalam komunikasi. Ya. Ini jamnya benar ya Pak ya. Saya ngelihatnya di jam aja ini ya. Sampai 7.40 ya. Gitu ya Pak ya, panitia ya. Salah benar ya Pak Wido ya. Sampai 45 ya. Oh ya, boleh ya. Jadi yang kedua, adab suami istri ini harus berkata lembut ya, kasih sayang, tidak menyakit dengan hati ya. Bapak-bapak jangan sekali-sekali membentak istrinya ya. Karena kalau kita dipukul luka, kemudian kita obati, lama-lama sembuh. Luka itu kita, misalnya di sini ya, kita korek-korek gitu, kalau sudah sembuh ya nggak apa-apa. Tapi kalau yang luka hati sudah selesai berantemnya, ya sudah sembuh gitu ya, tapi beberapa waktu kemudian terungkit lagi, itu bisa bangkit lagi ya. Apalagi kalau ibu-ibu ya Bu ya, sekali disakiti itu ingat terus. Saya sering bilang ibu-ibu ini ahli sejarah gitu ya, yang lama-lama ingat aja. Terutama kalau lagi berantem gitu ya, udah kita jelasin ya Pak ya, masih ada dia ingat, kita sendiri udah lupa gitu. Ya, makanya jangan sekali-sekali saling menyakiti, baik suami maupun istri ya. Kata-kata adalah cerminan hati ya. Dalam rumah tangga komunikasi yang buruk akan merusak hubungan ya. Sebaik-sebaik kalian adalah orang yang paling baik pada keluarganya. Khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian ya, kita Bapak Ibu sekalian adalah yang paling baik kepada pasangan kita. Wa ana khairukum li ahli, dan aku kata Rasulullah adalah yang terbaik. Berarti apa? Kalau kita mau menjadi yang terbaik, contoh Rasulullah ya. Bagaimana kehidupan rumah tangga Rasulullah ya. Rasulullah dengan Siti Aisyah memanggil Humairah ya, wahai wanita yang pipinya kemerah-merahan ya. Merah-merahnya benar Bu, nggak usah pakai apa namanya, apa sih yang pemerah pipi itu ya. Nah berarti ada kasih sayang di situ. Nah kita manggil istri kita apa Pak ya, suami kita apa ya. Ada orang sudah 70 tahun apa lebih gitu ya, manggil istrinya ya 80 tahun ya, udah tua, tapi manggil istrinya sayangku, manisku ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian penting ya, komunikasi menurut saya itu di antara kasus-kasus perceraian itu yang sifatnya tidak prinsip ya. Kalau prinsip misalnya pindah agama, maksiat dan sebagainya ya, itu prinsip. Tapi banyak terutama kalangan artis nggak cocok sedikit cerai, itu kan pisah gitu ya.
Ya, padahal itu soal komunikasi aja, kami sering tidak cocok ya. Nah ini bapak-bapak, ibu-ibu, dalam komunikasi itu lebih banyak faktor nonverbal, benar nggak? Daripada verbal. Ya, kalau kata penelitian tuh 7% saja Pak. Ya, komunikasi verbal itu 7%. Sisanya 93% itu nonverbal. Coba ya Bapak Ibu sekalian, kebetulan ini nggak ada istri saya omongin aja. Istri saya ini ngomong cerewet ya, ribut ya, hah? Nggak ikut ya, makanya mau saya omongin dia. Dia ribut. Kalau ngomong cerewet ya, suatu ketika naik mobil, diem aja, ya, diem aja. Ya, saya tanya dong, Bu, kenapa dari tadi diem aja? Ini jawabnya Bapak-Bapak ya, nggak ada apa-apa. Ya, jawabnya nggak ada apa-apa. Verbalnya nggak ada apa-apa Pak, tapi ingat komunikasi non verbal itu cuma 7%. Kira-kira Bapak percaya nggak bahwa istri itu lagi nggak ada apa-apa yang keluar dari mulutnya itu, ya Bu? Kan kadang-kadang gitu ya, kalau suami nggak ngerti soal komunikasi, oh nggak ada apa-apa ya sudah ya, sambil nyetir nyanyi-nyanyi ya, istrinya marah, Bapak ini nggak tahu istri lagi ada masalah. Nah gitu ya, lu tadi ngomongnya nggak ada apa-apa gitu ya. Nah ini kita saja yang nggak paham dengan bahasa nonverbal. Jadi Anda harus perhatikan 3V ya, verbalnya, vokalnya, dan visualnya. Ya, verbalnya bisa jadi ngomong nggak ada apa-apa, tapi visualnya melengos, gitu ya. Ya, terus intonasinya nggak ada apa-apa, sambil mulutnya agak, ya, berarti ada apa-apa. Geser sedikit ya. Jadi harus diperhatikan dari, oh istri saya ini kalau lagi marah, dia nggak ngomong Pak, aku lagi marah ya Pak ya, kan nggak mungkin kayak gitu ya. Dari sikap-sikap gitu ya Bu ya, itu suami itu sudah tahu ya. Tapi juga apa namanya, kita harus exposure juga ya, kalau kita nggak suka, kalau kita nggak mau ngomong ya, ya kamu tuh mestinya ngerti kalau saya nggak suka kopi yang pahit ya, kayak gitu ya. Ya, jadi kedua-duanya saling ya. Saya 30 tahun berumah tangga ini baru beberapa waktu yang lalu ini menemu sesuatu ya. Jadi saya itu merasa bahwa istri saya itu kalau manggil saya itu dengan dua apa namanya, sebutan ya. Jadi dulu waktu baru menikah manggilnya Mas gitu ya. Tapi begitu anak-anak manggilnya Pak, biasa ya, apa namanya, ini anak apa, bahasain ke anak-anak gitu. Tapi kadang-kadang dia masih manggil Mas. Ya, dan setelah saya amati, nah ini pentingnya kita apa, menjaga komunikasi ya, karena kita harus mengamati perilaku pasangan-pasangan kita. Rupanya kalau dia manggil Mas itu pasti ada sesuatu. Ya. Mas, itu bayaran sekolah anak-anak belum dibayar loh gitu ya. Mas, itu apa kamar mandi jebol itu atapnya dan sebagainya. Pokoknya kalau memulai dengan Mas itu ada masalah. Sampai saya akhirnya merasa kok Mas, aduh ini apa nih. Dan akhirnya beberapa kali saya perhatikan, benar, selanjutnya adalah ngomongin sesuatu yang nggak enak ya. Beda kalau Pak gitu ya, dimulai dengan Pak, nggak apa-apa gitu ya. Dan ketika saya ngomong ke istri saya, suatu ketika ini sudah saya pastikan bahwa dia berbeda ketika manggil Mas dan Pak, itu dia sendiri ternyata nggak ngerti, nggak merasa kok gitu ya. Nah itu makanya penting kita memahami satu sama lain ya. Nah yang berikutnya membagi peran ya, ini tadi sudah disebutkan bahwa laki-laki dan istri ya mempunyai multi peran ya. Tapi yang paling penting ya, dalam surat An-Nisa ini dikatakan bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami itu adalah pemimpin, qawwam. Ya, nah qawwam ini sebetulnya sebuah tanggung jawab yang berat, Pak. Ya, saya itu mikir-mikir ya, saking beratnya tanggung jawab suami ini, kadang-kadang kalau ayat ini nggak ada ini lebih baik gitu ya. Tapi kadang-kadang orang nggak merasa bahwa wah ini suami ya berkuasa, ya Bu bikin kopi, kalau enggak durhaka ya, gitu ya. Jadi sok kuasa, padahal dibalik kata ar-rijalu qawwamuna itu ada tanggung jawab yang berat.
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi suami bertanggung jawab terhadap istri kalau dia masuk neraka, Pak. Kalau anak-anak masuk neraka, itu tanggung jawab kita, ya. Karena khitabnya itu pada suami. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya. Nah, ada 4 pilar nih sebetulnya, kalau waktunya banyak bisa kita jelaskan ya. 4 pilar qawamah ini apa saja sih, ya? Ada nafaqah, ada riayah, ada himayah, ada syura. Ini tadi bisa dibaca. Nah, yang berikutnya adalah adab tentang membangun kasih sayang. Ya. Jadi suami istri ini harus saling berkasih sayang. Memang ada ya, konflik itu ada ya. Bahkan nanti Bapak Ibu sekalian, kalau sudah menua, ya katakanlah seperti saya nih ya, mungkin belum setua saya Bapak Ibu sekalian, itu masing-masing makin sensitif. Ya, ini baru tadi malam lah ya, tadi malam. Saya nanya, Bu, mobil bensin mobilnya itu bensin di mobil masih ada nggak? Karena saya besok pagi-pagi mau jalan, gitu kan? Karena biasanya di rumah itu yang pakai mobil istri, gitu kan? Tapi saya ngomongnya agak kenceng gitu, ya. Terus setelah nggak tahu dia pergi gitu ya, mungkin beli bensin ya, ternyata beli bensin. Terus ngomong, kenapa sih urusan bensin aja ngomongnya ngegas gitu. Saya padahal nggak ngegas Pak, gitu kan. Ya tapi saya nggak mau debat aja, ya maaf gitu. Jadi saya merasa bahwa ngomong saya itu dari dulu ya kayak gitu ya. Tapi rupanya sayanya yang biasa, istrinya yang makin sensitif gitu ya. Demikian pula istri kalau ngomong apa, saya kok ngomong kayak gitu sih ya gitu ya. Jadi kita makin tua makin sensitif. Oleh karena itu hati-hati Bapak Ibu sekalian, ini nanti masuk kepada komunikasi yang tadi, ini membangun kasih sayang perlu. Terus adab dalam menghadapi perbedaan. Nah, ini buat Bapak Ibu sekalian yang pengantin baru, nanti ketika di tengah ya, di tengah lautan ada badai, ada ombak, ada gelombang yang tinggi, ada perbedaan baru kelihatan di situ. Dan disitulah ya rahmah itu penting, karena salah satu sifat atau definisi dari rahmah itu adalah menerima kekurangan pasangan kita. Ya, pada saat pengantin baru belum kelihatan karena masih seneng-seneng ya, masih bergairah, masih bergejolak. Tapi begitu suasana nanti tengah laut ya akan kelihatan kekurangan-kekurangan dari pasangan kita, maka perlu kita memahami perbedaan-perbedaan itu. Dijadikan suami istri itu bukan untuk kesamaan. Memang ada sifat apa istilahnya syarat satu kufu ya, sekufu ya menurut Imam Syafi'i ya, disarankan kalau menikah itu sekufu yang satu level lah gitu ya, baik ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Tapi maksudnya bukan untuk sama-samanya, tapi untuk melengkapinya. Karena pada dasarnya setiap manusia itu ada sifat yang baik, ada sifat yang buruk, dan disitulah suami menjadi istri, suami kepada istri ya, melengkapi apa yang ada dari kekurangannya, istri menjadi pasangan dari suaminya untuk melengkapi kekurangan suaminya ya. Kemudian yang berikutnya adab dalam mendidik anak. Nah ini waktunya sudah habis, tapi gimana Pak? Lanjut ya Pak ya. Tinggal sedikit lagi, ada 2 lagi ini. Ya. Nah mendidik anak ini memang lagi-lagi tugas suami, tapi ini dikerjakan secara bersama. Karena amanah berdua. Ya. Tadi sudah disebutkan ku anfusakum wa ahlikum naro. Ya. Dan ini sama-sama dalam mendidik anak. Nah ini ada sedikit tips ya dalam urutan mendidik anak ya Bapak Ibu sekalian. Next, ini pertama kali harus disampaikan ya, anak itu harus dikasih tahu ya mana-mana yang baik, mana-mana yang buruk, mana-mana yang halal, mana-mana yang halal, mana-mana yang baik dan bagaimana cara mendapatkannya, cara meraihnya, teknik meraihnya, teknik mendapatkannya. Demikian pula kasih tahu mana-mana yang haram, mana-mana yang enggak baik, dan kasih tahu bagaimana cara menghindarinya. Ya itu dikasih tahu dulu. Kalau kita nggak ngomong ya itu susah ya. Tapi yang tidak kalah penting adalah setelah kita ngasih tahu, kita ngasih contoh. Kita memberi contoh. Ya, memberi contoh dengan menjadi contoh agak beda ya. Kalau memberi contoh kan gampang ya. Kamu orang yang rajin sholat dong, itu kayak anaknya Pak Wido itu kan rajin sholat. Nah itu memberi contoh namanya. Tapi yang berat itu adalah menjadi contoh. Jadi ayo sholat ikut Bapak. Ya kan, ya ke masjid bareng ya, itu menjadi contoh.
Karena kalau enggak repot Pak, ya. Ini ada ilustrasi seorang kapten mengajar piano, ya, anaknya yang masih kecil, ya. Enggak bisa-bisa anaknya ini diajari piano. Bapaknya marah. Seusia kamu tuh Beethoven, atau Beethoven, ya, komposer besar itu, ya. Seusia kamu tuh Beethoven sudah bisa menciptakan lagu loh, kamu main ini aja nggak bisa. Anaknya mungkin marah itu ya, dibanding-bandingin sama orang lain. Terus ngomong sama bapaknya, nah itu Jenderal Sudirman seusia bapak udah jenderal, bapak masih kapten gitu ya. Nah ini memberi contoh gampang, menjadi contoh sulit. Yang ketiga adalah law enforcement, nah menegakkan ya, setelah menjadi contoh ya. Kalau yang baik dikasih reward ya, kalau yang nakal, yang tidak nurut kasih hukuman. Dan jangan lupa didoakan ya. Kalau itu sudah semua, sabar ya. Jangan ya, perhatikan lagi ya, kalau kita punya anak kok nakal, kok beling atau bandel itu, perhatikan urutannya. Jangan-jangan kita cuma menyampaikan nggak ngasih contoh. Udah kok saya sudah ngasih contoh, tapi kita tidak menerapkan law enforcement, itu juga ya bisa melenceng juga. Kita sudah mendoakan gitu ya. Oh ya berarti sudah semua, tinggal sabar saja ya. Saya punya teman ya, ini saya sebut saja namanya Sigit Purnawanjati, satu orang Pekalongan tuh ya, satu ini juga kampung ya. Di IPB dia nggak lulus ya, sampai suatu ketika bapaknya itu datang ya untuk menyampaikan satu pesan ya. Git, wes karepmu kowe arep dadi apa? Git, silahkan kamu mau ngapain, sing penting ojo maling ya. Dan nyampaikan itu deh. Yang penting kamu jangan nyuri. Udah pulang ke Pekalongan ya. Nah, sekarang Sigit ini jadi kiai ya di Jogja. Ya, mungkin ada yang kenal namanya Kiai Haji Muhammad Siddiq Al-Jawi ya. Ada yang kenal nggak ya? Saya senang menceritakan tentang Pak Hugeng ya. Pak Hugeng tahu ya, itu polisi yang jujur itu ya Pak ya. Kata Gus Dur itu, ini ngomong Gus Dur ya, bukan saya. Hanya ada 3 polisi yang jujur. 1 polisi tidur, 2 patung polisi, 3 Pak Hugeng. Nah Pak Hugeng ini dulu tinggal bersama kami di Pekalongan. Itu kata ibunya nakalnya luar biasa ya. Jadi salah satu bentuk kenakalannya itu kalau ibunya nyari itu dia sembunyi di atas tiang bendera ya. Ibunya nyari-nyari dia cekikian aja. Tapi ketika nakal ya, ibunya masuk kamar baca Quran ya. Ketika nakal ini nggak dimarahin nggak apa, dia masuk kamar baca Quran, dan akhirnya jadi orang seperti Pak Hugeng itu ya. Yang ke-7, adab dalam menjaga keharmonisan ya, saling menghormati, menjaga rahasia, jangan mengumbar ya, kayak sekarang medsos ini para artis ya masih sengketa ngomongin kejelekannya pasangannya di medsos. Nah, ini jangan Bu ya, Pak ya. Dan terakhir, adab dalam ibadah bersama ya, untuk menguatkan kita, selalu kita bersama-sama menjalin ibadah supaya ketakwaan kita ini terjaga ya. Semoga kita ya, harapan dan cita-cita, semoga kita semua diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, diberikan keturunan yang solih dan solihah, dan diberikan keluarga yang baik di antara keduanya ya. Semoga rumah tangga yang tengah diterpa ya, kalau Bapak Ibu sekalian sedang ada masalah, semoga Allah berikan jalan keluarnya. Dan buat adik-adik ya, panitia di belakang saya lihat yang masih muda-muda ya, semoga cepat dapat jodoh ya, pasangan yang soleh dan solehah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita disegarkan kembali ya, dan banyak hal-hal baru yang tadi disampaikan oleh Dr. Insinyur Budi Handrianto, karena memang itulah hikmah ya. Kalau umur sudah senior, pasti banyak hikmah yang bisa di-share. Dan tentu saja setelah 30 tahun usia pernikahan beliau menunjukkan beliau adalah calon sukses ya, minimal sudah sukses 30 tahun ya kan, yang lain baru sukses berapa tahun ya kan. Tapi sebenarnya materi ini cocok buat kita semua tadi kata beliau, dan saya ingin katakan ini sangat cocok lagi untuk beberapa guru sekolah adab. Sangat cocok untuk guru sekolah adab.
Karena insya Allah pada tanggal yang sama mereka bersepakat, ya, pada tanggal yang sama mereka bersepakat, ya, prediksi saya masih bilang prediksi karena yang nyampai kepada saya baru 2, ya. Prediksi saya sekitar ada 5 guru kita akan menikah. Takbir. Ya, jadi hari ini mereka mendapatkan penguatan, ya. Sudah ada yang nyewa rumah di Bedahan, ya kan? Sudah ada ini, ya, nikahannya jauh-jauh. Ada yang di Medan, yang sudah sampai kepada saya di Medan, Ustadz Ridwan, ya. Kemudian Ustadz Ramadan, ini di Garut. Nah, untuk Garut kayaknya kita masih bisa ya ke Garut, ya. Insyaallah tanggal 27 ibu-ibu kita serbu Garut, ya. Untuk ke Medan kata Ustadz Ridwan nggak usah Ustadz, gitu, ya. Nggak usah, dia tahu tiketnya mahal, ya kan. Nanti dia mau ngadakan di sini katanya. Tapi yang selebihnya kita tunggu tanggal mainnya. Bukan tanggalnya udah ada. Namanya siapa? Sebelum lebih lanjut, sengaja saya tidak stop pemateri karena memang pertanyaan yang masuk juga belum ada. Karena barang siapa tidak bertanya maka dia akan ditanya. Maka nanti akan ada ujian, kan? Baik, sebelum ditanya kita berikan sesi sholawatan dulu kepada siapa nih? Ustadz Naufal, ya? Oh, Ustadz Ridwan, tafadhal Ustadz Ridwan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Dengan kebiasaan kita berinfak, Allah murahkan rezeki kita semuanya. Dan satu hal yang saya selalu ingatkan, agar setiap pagi suami berinfak sama istri. Setuju ya Bu, ya? Setiap pagi, ya, sehingga istri bisa berinfak di jajanan subuh. Jadi dia mengalir begitu, berkah tuh semuanya, ya, insyaallah. Baik, ada 3 pertanyaan yang akan dijawab, ya. Yang pertama adalah angka perceraian di usia tua, bukan angka pernikahan di usia muda, bukan, ya. Angka perceraian di usia tua, grey divorce, beberapa waktu terakhir meningkat. Bagaimana tipsnya supaya rumah tetap punya kompetensi qawamah meski punya kematangan individu yang berbeda, ya. Yang kedua, bagaimana menanggulangi kebosanan selama Ustadz berumah tangga, berarti selama antum berumah tangga, ya. Padahal tadi nggak ada bilang bosan, ya. Menduga, beliau menduga. Nah, yang ketiga, bagaimana meniadakan silent treatment kalau ada masalah. Misal nih, kita diam karena kalau ngomong serba salah. Kalau ngomong pasangan gak mau disalahkan, jadi lebih baik diam. Begitu diam, dia juga ikut diam. Jadi bagaimana supaya tidak serba salah? Demikian, Ustaz. Alhamdulillah, ya. Ini berarti kasus real ini, ya. Ya, saya dengar juga, ya, meskipun ini tidak didukung oleh data, ya, adanya peningkatan grey divorce. Grey itu maksudnya abu-abu, ya. Apa itu perceraian abu-abu? Jadi kalau usianya sudah 50-60 itu rambutnya kan ada sebagian yang belum putih semua, ya. Ini seperti saya ini kan ya masih ada hitamnya lah, ya. Ini grey ini, ya. Grey divorce. Jadi rambutnya sudah mulai abu-abu, ada yang putih, ada yang hitam, gitu, ya. Nah, kata saya sih waktu itu dengarnya dari Pak Renal Kasali, ya, teman-temannya yang seusia dia itu banyak yang cerai, ya. Nah, banyak alasannya, tapi pertama sih saya tidak terlalu
apa namanya ya, khawatir karena tidak didukung data ya, dan hanya ada beberapa. Jadi kasuistik ini jangan digeneralisir, nomor satu itu dulu ya. Sebagai orang statistik saya selalu bilang ada berapa orang sih sehingga kita perlu khawatirkan ya. Tapi ya tetap saja kita perlu waspada karena ini pengalaman saya ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi apa namanya, badai keluarga lah ya, badai keluarga ini tidak menakut-nakuti, cuma untuk mewaspadai saja. Dan itu terjadi beda-beda ya. Jadi badai keluarga ini kayak di Jakarta itu banjir tahunan gitu ya, banjir 5 tahunan gitu. Ya, jadi kita ya ada masalah yang remeh-temeh itu kita tidak anggap itu masalah ya. Tapi suatu masalah yang cukup besar ya, itu biasanya terjadi 5 tahunan ya. Ya, 5 itu enggak pas 5 tahun ya. Saya menikah 31 Desember, bukan nanti 31 Desember ada gitu. Enggak, more or less ya. Mungkin ada 4 tahun, ada 6 tahun, bahkan ada yang 8 tahun gitu ya. Nah, tapi kita suami istri ketika ada masalah jangan lari, dihadapi. Ya. Ini kayak mahasiswa saya ini, kalau belum disertasinya belum jadi itu kalau ketemu dia apa namanya, kabur gitu ya, takut kalau ditanyai, jangan, dihadapi ya, karena disitulah kita akan cari solusi. Nah, tapi kasus ini beda-beda, mungkin ini di saya sendiri ya, saya juga tidak melakukan survei ke teman-teman, emang ada badai rumah tangga 5 tahunan, wallahu alam ya, tapi ini kalau saya, kita sudah mempersiapkan gitu ya, dan kita memang tujuannya tadi, kembalikan lagi ke tujuan awal, niat awal, bahwa kita tuh nikah itu ya ingin mendapatkan surganya Allah bareng-bareng. Kita ngumpul di sini satu rumah, nanti di sana harus satu rumah loh. Jadi kadang-kadang kita nggak suka sama istri kita atau pasangan kita karena suatu kelakuannya itu. Terus kadang-kadang saya lihatin, kan ini yang akan mendampingi saya juga nanti di surga gitu kan. Ya. Jadi akhirnya luluh semua ya, dan Bapak Ibu caranya untuk mengatasi perceraian itu, satu, kita pasang timbangan di rumah, ya, bukan timbangan badan ya, bukan untuk nimbang badan. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu terutama ibu ya, timbangan badan ada. Ini timbangan amal. Ketika kita mau marah sama istri kita, ketika kita mau marah sama suami kita, maka timbanglah ya kesalahan yang dia lakukan dengan kebaikan yang selama ini sudah dia lakukan. Ya, insya Allah itu nggak jadi marah, ya kan? Mau kesel, ya inget-inget, oh ternyata selama ini, ya dulu istri saya lebih tinggi pangkatnya Pak, ya saya masih KM ya, dia udah GM ya, KM Kroco Mumet ya, dia sudah General Manager gitu, ya. Tapi begitu nikah sama saya, dia merelakan jabatannya untuk di rumah saja, ya mengurus rumah tangga dan sebagainya. Nah kadang-kadang kesel sama dia, ya saya mikirkan itu, udah selesai gitu ya. Jadi itu satu, tetap tadi adab-adab itu tuh Pak, Bapak Ibu sekalian, itu bukan untuk pengantin muda, justru itu untuk pengantin muda, pengantin sedang, lama, sangat lama, termasuk itu tadi yang grey divorce apa namanya grey period itu justru kritikalnya barangkali di situ ya. Tapi kalau untuk bangsa Indonesia sih saya melihatnya nggak seperti itu ya. Orang banyak cerai itu di usia 30-35 ketika menghadapi badai pertama, dia tidak berhasil. Ya, ketika dia berhasil nanti hati-hati 40 ya. Tapi pengalaman saya setengah 50 itu ya apa ya? Makin sayang, makin mesra, makin gitu ya. Apalagi anak-anak udah nggak ada, ya. Jadi lebih bebas gitulah gitu ya di rumah itu. Nah, yang kedua bagaimana sih mengatasi kebosanan ya? Ya tentu Bu ya, meskipun tadi saya nggak ngomong bosan ya, tapi bukan bosan sebagai suami istri, ya. Tidak ada itu kita bosan saya menjadi suaminya dia dan dia menjadi istri saya. Yang bosan itu adalah kegiatan sehari-harinya, ya. Kok gini-gini aja? Ya sudah kita. Nah kalau saya kemarin, saya ini pengendara motor tapi bukan hobi touring ya. Kemarin saya aja touring
ke Bandung ya, lewat Jonggol, Cianjur, seneng itu ya. Akhirnya naik PCX apa motor listrik? Vario 150. Nah saya lihat Pak Wido naik PCX, ya saya ganti PCX ya. Ini nanti mau ke Subang naik PCX lah ya. Jadi kita coba hobi-hobi baru ya. Ya paling gampang gini, mendatangi restoran-restoran yang baru buka ya. Paling gampang, tapi ya itu tergantung budget ya. Nah, ternyata kadang-kadang saya makan sama istri di pinggir jalan untuk membedakan mana pecel lele yang enak itu kita di daerah Bekasi saya tahu Pak. Ya, kenapa ya itu tadi sering keluar, ayo keluarlah ya. Terus kalau enggak ya naik motor aja sore-sore muter-muter komplek gitu ya. Jadi memang harus ada variasi dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kata-kata bahasa bosan menjadi istri suami dia itu enggak ada. Insya Allah enggak ada. Yang ada adalah kehidupan ini membosankan. Nah, itu nggak usah suami istri Bapak Ibu sekalian ya. Kita yang ya hidupnya ya tergantung kita ya, suasana hati kita. Jadi insya Allah dengan bervariasi. Kalau melihat Rasulullah itu kan coba, kita sudah pernah belum melakukan lomba lari seperti Rasulullah dengan Aisyah ya. Ya jangan lomba lari ya. Kalau lomba lari rumah saya kecil soalnya ya, tipe 45 gitu. Saya menyediakan beberapa permainan di rumah ya, ada monopoli, ada itu Pak yang diambil-ambil namanya apa Bu? Yang Uno ya, Uno ya. Uno ya main bareng ya, kalau anak pas datang ya ayo bareng-bareng main ya. Kalau kita beli BP itu ya sudah berapa kali nanti dapat hadiah monopoli itu ya. Terus kebetulan saya sama istri sufi juga ya, suka film ya, genrenya ya sama nonton gitu. Sekali-sekali aja sih ya, kadang-kadang di rumah saja. Jadi variasi kehidupan ya Bu ya, bukan tadi sekali lagi bukan persuami istrian, tapi soal kehidupan saja. Itu tidak sekedar suami istri ya, orang sendiri bujangan juga kadang-kadang bosan ya. Dan yang ketiga tentang silent treatment ya. Jadi memang Bapak Ibu sekalian, kalau ada ribut-ribut ya diem saja udah. Ya, jangan merasa benar gitu ya. Nah, ini kadang-kadang ini ada yang lucu juga ya. Kadang-kadang kita pingin juga ya melakukan walaupun tidak serius ya, tidak sampai pokoknya pingin ngomel lah kalau bahasa kita. Ya, dia ngomel saya ngomel. Ini yang lucu sekarang malah anak-anak saya yang melerai gitu ya. Udah Bapak, udah Bu gitu ya. Tapi kalaupun agak serius ya, ini biasanya yang nggak serius kita ngomel-ngomel. Kalau ada yang serius sudah diem. Nah, banyak pengalaman kami 30 tahun ini, banyak masalah itu selesai dengan diem ya. Terus misalnya kita ribut ya udah diem aja. Tapi nanti nanya apa misalnya, Pak ini mau makan apa gitu ya. Oh mau gudeg Bu itu udah cair aja udah. Enggak usah ngomong Pak tadi minta maaf ya gitu, atau Dek minta maaf ya, udah nggak usah ada gitu-gituan ya. Dengan adanya rujuk itu kan sebetulnya nggak harus ada perkataan ya. Jadi ketika kita samperin udah selesai ya. Tapi kalau misalnya dia belum hilang ya Pak ya diemnya gitu, pokoknya jangan 3 hari lah ya. Pengalaman saya sih diem, terus habis itu seperti semula. Dan ketika kita mulai ngajak ngomong, itu dia juga seneng Pak. Sebagaimana kita seneng dengan dia nyapa, ya nanya lah gitu ya. Dan setelah itu selesai. Tapi kalau belum juga Pak, ngambeknya masih lama gitu ya Bu ya. Saran saya, triknya satu, ucapkan salam aja. Ya, kalau dia cemburu diam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti kan dia jawab ya. Kalau nggak jawab dosa ya. Menjawab salam kan hukumnya wajib. Nah begitu dia jawab waalaikumsalam, nah itu sudah ya, udah reda, udah damai ya. Udah biasa aja ya. Terus memang mau apa, mau cerai ya kan, nah, kita nggak mungkin juga usia udah seperti ini malu sama anak-anak gitu ya. Jadi insya Allah riak-riak dalam kehidupan itu ada. Tapi sekali lagi kalau ada masalah hadapi, jangan lari, apalagi ngumbar informasi kepada orang lain ya. Informasi itu hanya untuk berdua saja. Kalaupun anak-anak tahu, kalau bisa anak-anak juga jangan tahu ya. Kita biasanya masuk kamar ya, mengumumkan semua, udah keluar, anak-anak nggak tahu kalau kita sedang ribut gitu ya. Nah itu moga-moga bermanfaat ya.
Masya Allah, tabarakallah. Demikian tadi dialog ya. Yang belum terjawab insya Allah nanti mohon berkenan Dr. Budi menjawab via teks ya. Ada satu pertanyaan. Dan dengan demikian sesi materi ini selesai. Kita akan memberikan sertifikat dan foto bersama beliau. Dan saya ingin menyampaikan kepada ayah bunda semuanya bahwa angkatan kedua murid-murid kita ini akan melanjutkan pengabdian khidmah dengan program Adab Peduli Negeri. Adab Peduli Negeri yang tempatnya masih sama di Masjid Sejuta Pemuda. Cuman berdasarkan kritikan anak-anak tahun lalu, mereka mengkritik terlalu singkat. Maka untuk proyek tahun ini dipanjangkan tambah 1 hari. Jadi selama 4 hari 3 malam. Kalau tahun lalu 3 hari 2 malam, tahun ini 4 hari 3 malam. Dan untuk itu seluruh murid sedang melakukan fundraising dengan caranya masing-masing. Dan pagi ini di antara cara mereka adalah dengan melakukan jual beli ya, di depan dibimbing oleh gurunya. Karena itu saya undang ayah bunda untuk mensukseskan jual beli ini. Insya Allah saya doakan 30 orang yang membeli pertama ya, insya Allah rizkinya dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kalau nanti lihat harganya Bu, kalau kira-kira harganya 10.000, sampaikan kepada anak, murah sekali harganya, nih 100.000 gitu. Insya Allah itu saya bukan teori, memang selalu biasakan begitu kepada tokoh-tokoh lewat, orang-orang yang lewat di rumah kita, selalu tawar lebih tinggi ya. Itu insya Allah Allah akan murahkan rezeki kita gitu ya. Kalau bicara sama Pak Tetra nanti ada lagi rumusnya yang lain dia. Rumusnya banyak ini. Makanya rezeki kita semua ini dimudahkan Allah karena kita memudahkan. Nah ini perjuangan anak kita untuk bisa berangkat. Jadi mereka berangkat tuh nanti tergantung biaya yang mereka dapatkan. Ya bisa naik kereta api, bisa naik bis, bisa nyewa mobil. Nah, itu nanti tergantung kepengurusan mereka. Ya insya Allah mudah-mudahan kalau nanti mereka mengkritik juga 4 hari 3 malam terlalu cepat, angkatan ketiga nanti tambah 1 hari lagi, 5 hari 4 malam gitu kan, tergantung kritikan anak-anak aja ya. Demikian jazakallah khair, kita doakan keluarga Pak Budi dengan Bu Tetra insya Allah selalu dimudahkan Allah, dimurahkan rezekinya, sukses dunia akhirat. Yang jelas sukses dunia udah tercapai. Bu Tetra udah jadi GM tadi, dan Pak Budi juga sudah jadi GM. Nah, jadi sudah sesama GM dan sama-sama memutuskan untuk khidmah dalam dunia pendidikan dan dakwah. Baik, kita berikan sertifikat Ustadz Supriyadi. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Dr. Budi Hadrianto sebagai pemateri kita pada hari ini dan Ustadz Wido Supraha sebagai moderator. Mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan itu bisa kita amalkan ya, khususnya bagi yang mau menikah dan sudah menikah insyaallah. Ya, setelah ini kita mohon izin untuk menyampaikan dari pihak wakaf, yaitu Ustadz Jupriyadi, kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke pasar Minggu membeli beras, jangan lupa membawa minyak. Yang jawab salam saya dengan keras, saya doain rezekinya banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim.
puji syukur pada Allah. Sebelum kita melaksanakan ujian kita, mohon izin untuk menyampaikan satu hal yang mana ini menjadi salah satu ciri khas khusus yang berada di Sekolah Adab Insan Mulia. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, singkatnya adalah sangat jarang ada sekolah yang memberikan sebuah fasilitas yang kemudian fasilitas itu dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh stakeholder yang ada di dalamnya. Salah satunya itu adalah dapat mengisi atau dapat mengambil manfaat dari sebuah air minum. Jadi ayah bunda sekalian, anak-anak kita yang berada di sekolah adab, ketika mereka kehabisan bekal berupa minuman, mereka bisa isi ulang, mereka bisa merefill di tempat pengisian atau dispenser yang telah disiapkan oleh sekolah. Ayah bunda sekalian dirahmati Allah, kita nanti akan melihat, mudah-mudahan gak lama nanti akan saya sampaikan, kenapa kemudian timbul wacana untuk mengadakan wakaf air sehat. Wakaf air sehat untuk dalam hal ini kita tempatkan di Pusat Adab Nasional. Maka ayah bunda sekalian dirahmati Allah, seluruh saat ini berjalan anak-anak kita dan seluruh para muadib maupun yang ada di sana, mereka melakukan pengisian air minum melalui wasilah air galon. Jadi air galon yang dibeli yang sudah cukup rutin dan sudah beberapa tahun berjalan, itu yang kemudian menjadi pegangan, menjadi landasan untuk kemudian dilakukannya isi ulang. Ya, maka ya bunda sekalian, setelah terhitung-hitung sepertinya perlu untuk kemudian dilakukan penghematan. Maka melalui program wakaf water purifier, ya, kita ingin menghadirkan air minum yang sehat, kemudian higienis dan juga berkelanjutan. Kenapa nanti kita membuat program ini? Ya, kemudian kita lanjut. Ada hadis Nabi SAW dari Abu Ubadah. Jadi ketika itu ibunya meninggal dunia. Ketika ibunya meninggal dunia, maka ia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ibuku baru saja meninggal dunia. Maka adakah amalan baik untuk kemudian menggantikan yang aku bisa persembahkan kepada ibuku?" Maka Nabi SAW menjawabnya adalah sedekah. Lalu sedekah apa yang utama? Maka Nabi SAW mengatakan yaitu sedekah air. Sebuah jawaban yang singkat, tidak ada perbandingannya dan langsung diberikan oleh Rasulullah. Maka yakinlah ayah bunda sekalian, ketika suatu hal dikatakan oleh Al-Quran, dikatakan oleh Rasulullah dan langsung diucapkan, maka pasti ada hikmah yang besar di dalamnya. Selanjutnya adalah kenapa harus sedekah air? Kenapa harus sedekah air? Maka ayah bunda sekalian, di Adab Insan Mulia, ketika sekolah mengadakan ketersediaan air yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh stakeholder, maka yang pertama ini tentu meningkatkan kesehatan bagi para murid, guru maupun tamu maupun yang datang di dalamnya. Kemudian edukasi gaya hidup sehat. Jadi dibiasakan anak-anak kita meminum air putih. Air putih ketika mereka sudah habis membawanya, mereka kemudian bisa mengisi ulang sesuai dengan kemauan mereka. Dan tentunya ke depan adalah untuk efisiensi biaya jangka panjang. Selanjutnya adalah ada sebuah hasil pengecekan. Nah, ini kandungan kontaminasi besi teroksida. Jadi di sekolah kita di Pusat Adab Insan Mulia, ketika dilakukan pengujian terhadap kontaminasi besi, maka ada gambarnya ya di slide selanjutnya.
yaitu ada air kran sekolah, kemudian ada air suti, kemudian ada air galon sekolah, dan kemudian air yang sudah difilter dengan teknologi Kowei, ya, mereknya di sana. Hasilnya adalah hasil air yang sudah difilter Kowei itu lebih jernih ketimbang 3 air yang ada di atasnya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah air yang 3 di atas itu ada kandungan besinya. Ada kandungan besinya, besi yang teroksidasi. Kemudian ketahuinya dari mana? Dari warnanya, ya. Dari warnanya merah atau mungkin kuning, dan tentunya ini bisa menurunkan kualitas atau mungkin kesehatan air. Maka ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah, dari berbagai masukan-masukan, akhirnya kita memutuskan insya Allah kita akan mengadakan water purifier Kowei core, ya, dengan kodenya yang ada di atas 671R. Kenapa kemudian kita mengambil langkah hal ini? Kenapa? Karena memang teknologi Kowei ini sudah teknologi filterisasi yang sudah canggih dan mampu menyaring hingga partikel terkecil, dan tentunya menjamin kualitas air yang higienis. Ada beberapa yang menjadi parameter kita, ya, teknologinya filtrasinya bertahap, kemudian kapasitasnya besar 10 liter per jam. Kemudian desainnya tentunya sama dengan air dispenser yang sebelumnya, dan ada investasi jangka panjang yang bagus untuk kesehatan. Maka ya bunda sekalian, berapa sih kebutuhan air di adab insan mulia? Setelah dihitung, maka kebutuhan air di adab insan mulia sehari sekitar 6 galon. 6 galon. Kalau 1 galon 20 liter, artinya ada 120 liter air per hari yang digunakan oleh anak-anak kita, yang digunakan oleh para muadib kita dan seluruh stakeholder yang ada di dalamnya. Lalu untuk mencapai kebutuhan tersebut, maka insya Allah kita membutuhkan 2 unit water purifier yang ada di dalamnya. Next. Lalu kalau kita menghitung biayanya, ternyata seminggu untuk air isi ulang dihabiskan dana sekitar 320.000 per minggu. Kalau kita per bulan sekitar 1,2 1.280.000 rupiah, dan kalau 1 tahun sebesar 15.360.000 rupiah. Ini biayanya akan habis, tidak menjadi aset, dan terus akan berulang setiap tahunnya. Selanjutnya kita coba bandingkan air galon dengan water purifier yang kita rekomendasikan. Kalau kita hitung selama setahun ada sekitar 15 juta tadi, ya, 15 juta sekian, maka untuk biaya air minum water purifier 0. Akan tetapi untuk biaya perawatannya, tiap tahun air purifier itu 1,8 juta selama 1 tahun biaya perawatan. Nanti akan ada teknisi yang datang secara rutin untuk mengecek kebaikan, untuk mengecek servis dan segala macamnya. Artinya terjamin untuk tingkat kesehatannya. Maka ketika setahun ini dengan air galon 15 juta dan dengan water purifier sekitar 3,6 juta, artinya ketika kita menggunakan alat ini kita bisa menghemat biaya sekitar 11.760.000 per tahun. Lalu investasinya bagaimana? Jangka awal ini untuk satu air purifier sebesar 18 juta. Artinya kita butuh 2 unit, maka sekitar 36 juta. 36 juta untuk pembiayaan 2 unit air purifier dengan biaya pemeliharaan 1,8 juta per tahun. Lalu kapan BEP-nya? Next selanjutnya adalah dengan total investasi 36 juta, kemudian penghematan bersih selama setahun tadi 11.760, maka lebih kurang BEP-nya sekitar 3 tahun lebih. Ya, maka ketika 3 tahun lebih ini insya Allah kita sudah benar-benar menghasilkan manfaat yang bersih.
Maka untuk penghematan kurang lebih selama 5 tahun, ketika 5 tahun kalau kita pakai air galon tanpa disadari habis sekitar 76 juta. Nah, kalau biaya perawatannya saja tadi 18 juta dengan investasi awal 36 juta, maka untuk penggunaan air purifier selama 5 tahun menghabiskan dana sekitar 54 juta dan ada penghematan sekitar 22.800.000 rupiah. Artinya ayah bunda sekalian, dengan kita nantinya berwakaf ini membantu penghematan biaya operasional sekolah sebesar 22.800.000 rupiah. Oke, next selanjutnya. Nah, ini ada hitungan lebih besarnya sekitar 10 tahun. Nanti kemudian intinya adalah kalau kemudian berulang sekitar 10 tahun, kalau kita pakai galon tanpa disadari 153.600.000, ini seharga seharga mobil ya, seharga mobil kendaraan. Dan kalau kita pakai air purifier selama 1 tahun tentunya dengan biaya perawatan, kemudian dengan pembelian, maka sekitar 72 juta, artinya kita penghematan sebesar 81 juta, kurang lebih 50% kita penghematan dibandingkan kita dengan pakai air galon. Maka ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita membuka wakaf. Kita membuka wakaf yang pertama adalah wakaf tunai kolektif. Jadi ayah bunda silahkan untuk berwakaf melalui uang tunai. Uang tunai ke wakafbarang.id. Kemudian wakaf institusi atau perusahaan. Ayah bunda yang dirahmati Allah mempunyai perusahaan, sebesar atau sekecil apapun perusahaan yang ingin ikut berkecimpung wakaf di dalamnya, dipersilahkan. Atau mungkin ingin mengikuti jejak sahabat Nabi Abu Ubadah, maka wakaflah atas nama keluarga, atas nama orang tua kita. Maka ayah bunda sekalian, salah satu manfaat wakaf jariah yang tak terhingga, salah satunya adalah wakaf air, karena setiap tetes air yang diminum menjadi pahala jariah yang terus mengalir. Terlebih di sekolah kita berkumpul para ahlul Quran, berkumpul para ahli ilmu yang tentunya Masya Allah, mudah-mudahan akan jauh lebih besar lagi pahala yang Allah berikan kepada kita. Maka ayah bunda sekalian, wakaf ini bukan berarti tanpa biaya sama sekali. Namun dengan biaya perawatan yang terjaga, tentu manfaatnya jauh lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Setiap rupiah yang diwakafkan menggantikan galon sekali pakai akan menjadi aset pendidikan, mengalirkan pahala setiap hari selama insya Allah alat ini terus digunakan. Maka ya bunda sekalian, yuk sebelum kita melaksanakan ujian kita wakaf untuk men-scan barcode yang ada di atas. Wakaf adab insan mulia yang saat ini akan kita kumpulkan, dan sampai terkumpul biaya ini insya Allah akan digunakan untuk wakaf air purifier. Ayah bunda sekalian, ada di depannya ya. Ya. Di sini ada krisnya dan kemudian ada nomor rekeningnya. Silahkan ayah bunda sekalian bisa langsung bismillah lillahi ta'ala, saya niatkan wakaf air purifier ini untuk ibu saya yang ada di rumah, untuk almarhum ibu saya, untuk almarhum orang tua saya, untuk anak saya, atau mungkin untuk diri saya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat hari ini dan mencatat apapun yang dihasilkan, yang dibermanfaatkan ini menjadi amal jariah kita di akhirat kelak. Itu mungkin yang dapat disampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mohon maaf banyak kekurangan dan khilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khairan kepada Ustaz Jupriyadi sebagai perwakilan tim wakaf untuk mengadakan mesin air minum ya bagi para pejuang pengadaban di Sekolah Adab Insan Mulia. Nah, setelah ini sebelum kita melaksanakan ujian ya, mohon izin untuk
ada pengumuman sedikit ya dari Kepala Sekolah Adab Insan Mulia, yaitu Ustazah Rini Kusmayani MPDI. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah dan bunda, para muadib dan muadibah semuanya, baik di rumah maupun di sekolah, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama kami ucapkan jazakumullah khairan kepada ayah dan bunda atas perhatian dan kerjasamanya untuk hadir di syarat sesi ke-5 ya, kalau materi, atau sesi ke-6 pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan menambah keberkahan untuk keluarga kita semuanya, dan ilmu yang didapatkan juga menjadi ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari untuk menjadikan keluarga kita adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, wa dakwah. Ayah dan bunda, ada sedikit pengumuman sebelum ujian. Yang pertama adalah terkait agenda KBM. Sebagaimana surat edaran yang sudah kami share, insya Allah di pekan depan, yaitu di hari Senin sampai hari Rabu, ada agenda kelas meeting untuk anak-anak, dan itu mohon bantuan kepada ayah dan bunda anandanya agar dapat hadir karena terhitung sebagai absen. Di antara agendanya adalah ada fun swimming competition, ada juga fun cooking competition, ada fun soccer competition, dan juga ada acara rihlah ke Ragunan dengan acara di sana yaitu Olimpiade Matematika dan juga Animal Hunt ya. Nah, oleh karenanya di antara tujuan dari kelas meeting ini adalah untuk membangun ukhuwah, membangun ikatan hati di antara seluruh murid sekolah adab dari kelas 1 sampai kelas 6, bahkan sekarang dengan kelas 7, agar terjalin rasa saling menyayangi, bekerja sama, dan ta'awun alal birri wat taqwa. Oleh karenanya mohon untuk dibantu dapat hadir tepat waktu, dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Untuk acara yang keceria, mohon bantuannya juga agar langsung diantar ke tempat, yaitu kolam renang ceria. Di antara aktivitas di sana adalah yang fun swimming competition dan juga fun soccer competition. Dan adapun penjemputan seperti biasa di sekolah. Sedangkan untuk agenda ke Ragunan, baik pengantaran maupun penjemputan tetap di sekolah. Berikutnya juga mohon kepada ayah dan bunda semoga juga dimudahkan ya untuk dapat melengkapi resume syarat bagi yang belum submit ya, dari awal sampai akhir. Nanti akan kita share juga rekapitulasi dari absensi dan juga submit resume ini, dan minta tolong untuk dibawa pada saat pembagian rapor. Dan pada saat pembagian rapor insya Allah juga kita akan mengadakan fundraising untuk Sumatera. Di sini kita meminta bantuan kepada murid-murid kelas 5 untuk menjadi panitia. Oleh karenanya kepada ayah dan bunda wali kelas 5 mohon bantuannya untuk mensupport agenda ini, di mana anandanya semuanya menjadi panitia. Dan nanti juga ada acara bazar atau market day sekaligus juga fundraising, dan keuntungan market day saat pembagian raport itu 100% akan disumbangkan untuk Sumatera. Kita motivasikan anak-anak walaupun mungkin sempat ada tercetus ya udah capek-capek masak, kita nggak dapat apa-apa. Insya Allah
kita dengan nikmat yang berlimpah hari ini, dapat nikmat sehat, keluangan, ya, dapat belajar, dapat ketenangan, kenyamanan, sangat luar biasa nikmat tersebut dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Maka kita semangatkan anak-anak, dan alhamdulillah anak-anak semuanya juga sudah bersemangat untuk mensukseskan fundraising untuk Sumatera di hari Sabtu ketika pengambilan rapor. Berikutnya terakhir adalah terkait agenda liburan. Insya Allah setelah pembagian rapor ada liburan ya, liburan selama 2 pekan, yang dimana filosofi dari liburan ini kita selalu motivasikan kepada anak-anak adalah untuk mencas ya, untuk menguatkan kembali semangat nanti setelah liburan itu, semangat belajar. Karena ruh kita, jiwa kita, kolbu kita butuh istirahat, butuh ketenangan, kenyamanan ya, sehingga dengan liburan ini nanti ketika masuk sekolah sudah lebih semangat lagi dan bisa lebih baik lagi. Nah, oleh karenanya nanti ada beberapa agenda yang kami titipkan ya kepada ayah dan bunda ketika liburan, dan mohon juga dibantu untuk disukseskan. Yang pertama adalah seperti biasa agenda Wiqayatun Nufus atau penjagaan jiwa. Namanya saja penjagaan jiwa adalah bentuk ikhtiar kita. Bagaimana jiwa-jiwa, kolbu-kolbu anak-anak kita tetap terjaga walaupun sedang liburan. Dan yang dicekliskan adalah kegiatan-kegiatan standar dasar seorang muslim. Jadi bukan yang, insya Allah bukan yang susah-susah. Mohon juga dibantu untuk disupervisi kesuksesan dari Wiqayatun Nufus tersebut, sehingga mudah-mudahan ruh anak kita senantiasa di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala kapanpun, dimanapun. Yang kedua adalah untuk anak-anak kelas 1 sampai kelas 6, kita juga akan agendakan di liburan ini untuk menyusun naskah atau skrip public speaking dengan tema dapat memilih salah satunya, yaitu yang pertama tema pengalaman adabku, yang kedua tema penguatan hikmah imanku, atau juga boleh nanti public speakingnya berkisah. Jadi nanti ayah dan bunda ketika liburan mohon dibantu anak-anaknya untuk dimotivasi agar bisa mempersiapkan naskahnya, kemudian belajar, dan nanti setelah masuk akan kita shoot ya seperti 2 tahun yang lalu, dan kita upload ke YouTube. Nah ini kalau pengalaman 2 tahun lalu sangat luar biasa. Anak-anak kita rata-rata mereka mandiri dalam mempersiapkannya. Mereka mencari referensi sendiri, mereka berlatih sendiri, menyusun skrip sendiri gitu, sampai ketika syuting itu kita Masya Allah gitu, terkaget-kaget ya dengan kemampuan anak-anak dalam kemandiriannya belajar bisa seperti itu di dalam bab public speaking, dan tentunya juga bisa dengan bantuan ayah dan bunda semuanya. Nah itu agenda untuk kelas 1 dan sampai kelas 6. Adapun untuk yang kelas 7 ada agenda membuat konten ya, yaitu konten kreatif, caraku menjaga hafalan saat liburan ya, kalau tidak salah temanya itu, dan juga project membaca buku dan kemudian nanti mempresentasikannya juga dengan kemampuan public speaking yang akan juga diupload ke YouTube insya Allah. Mungkin itu beberapa pengumuman, mudah-mudahan dimudahkan semuanya, sehat-sehat semuanya, dilancarkan dan tercapai apa yang kita cita-citakan semua. Mohon maaf untuk segala kekurangan. In uridu illal islaha mastata'tu fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ayah bunda, ujian sudah berlangsung ya, sudah berlangsung. Ujiannya dapat dibuka di aplikasi Nun, dan selamat mengerjakan ujian.
Tangan. Mari kita tutup majelis ini dengan kita menengadakan tangan, bermunajat, berdoa kepada Allah, memohon keberkahan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجزاء وزيادة في علم وبركة في رزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والأفواه عند الحساب. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتواحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah kita sudah berada di akhir sesi. Sebelum kita tutup majelis ini, tadi total infak ayah bunda sekalian ada sekitar 3.850.000 rupiah. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada ayah bunda yang telah menginfakkan hartanya. Marilah kita tutup kegiatan syarat kita pada hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita beristighfar 3 kali, astaghfirullahalazim, 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 dan disempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila ada kekurangan, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. In uridu illal islaha mastata'tu fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah Adab.id, iman, adab, ilmu, amal. Allah